Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa hari ini Engkau memanggil, memilih dan mengutus dua murid-Mu, dua rasul-Mu, yaitu anak dari, dalam tanda petik, anak asuh, anak rohani dari Paulus. Semoga kami juga Kau panggil menjadi orang-orang yang khusus untuk berani mewartakan kabar gembira, untuk menjadi pemimpin kebaikan dimanapun kami berada. Berkatilah kami selalu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita merayakan Santo Paulus pertobatan. Intervensi Allah dalam diri Paulus sehingga Paulus menjadi seorang rasul yang luar biasa, bahkan melebihi dalam tanda petik ya ke-12 rasul Yesus sendiri. Nah, hari ini Paulus ternyata mampu memilih dua orang temannya, sahabatnya untuk dikader. Sekali lagi kader. Menjadi orang, menjadi uskup, menjadi pemimpin, menjadi rasul di tempat di mana mereka berada. Timotius rasul di daerah Efesus. Titus rasul dan uskup di daerah Kreta. Dan cara bagaimana kedua orang ini terpilih dan dipilih dan menjadi orang kesayangan Paulus, karena Paulus memberikan pendidikan, pembinaan, dan tahu bahkan latar belakang kedua orang ini. Dan kedua orang tua mereka, bahkan nenek mereka adalah orang kafir yang menjadi Kristen karena Paulus. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang sangat dibutuhkan sekarang ini, ya saya kira adalah bukan hanya orang yang umat Allah yang banyak umumnya. Ya, bukan hanya murid yang sekedar murid mengikuti Yesus, ya ikut sebentar tapi kemudian lepas, tapi menjadi seorang rasul. Jadi ada gradasi dalam tanda petik pada Yesus di lingkaran paling dalam, yaitu rasul. Seperti Yesus mendidik para rasul, lingkaran paling dalam. Dari ribuan orang itu, dari umat yang mengikuti Yesus itu dengan ribuan, dengan para murid 70-an, dan sekarang lingkaran yang paling dekat dengan Yesus, bersama Yesus, tinggal bersama Yesus, mengikuti Yesus, melihat Yesus, berjuang bersama Yesus. Ya. Dan juga hal yang sama dengan Timotius dan Titus terhadap Paulus. Timotius bersama dengan ikut Paulus juga di penjara di situ. Ya. Titus juga bersama Paulus tinggal di sana, mengerti, memahami apa yang menjadi kerinduan visi kehidupan Paulus. Saudaraku yang terkasih, saya merasa pada zaman sekarang ini, terutama dengan virus corona ini, tidak cukup lagi orang mengajar, membina secara massal, secara komunal, secara banyak orang. Ya. Tetapi harus menjadi lebih secara personal, secara individual. Ya, orang itu sungguh-sungguh dididik, dibina, dibentuk, dikatakanlah digembleng, ya, mentoring, istilah modern sekarang disebut mentoring dan coaching, ya. Secara ketat, secara dekat, secara sistematis, dididik, dibina, diangkat, dilatih, ya, katakanlah sungguh-sungguh dibina dengan cara yang luar biasa, ya. Dan itu kita lihat dalam diri orang-orang founding fathers kita, terutama dengan Soekarno, ya. Bagaimana ia dididik lewat para tokoh-tokoh yang besar, Cokro Aminoto, orang-orang bergaul dengan orang-orang besar, ya. Dan juga dia ditindas juga dengan diasingkan kemana-mana dan seterusnya, ya. Ke Bengkulu, ke Bangka, ya.
dan kemudian ke Flores, dan dia di sana bergaul dengan para imam, para pastor Belanda, belajar membaca buku, disilakan untuk membaca buku-buku di perpustakaan. Disitulah dia kemudian muncul kecerdasan, kehikmatan, kebijaksanaannya. Lalu lahirlah kita sebut dengan Pancasila itu. Ya, itu sungguh-sungguh jadi orang yang dengan keras sekali dididik oleh masa lalunya, ya. Maka dia menjadi seorang yang katakanlah dalam tanda petik orang kudus kita yang sungguh-sungguh memberikan dasar yang kokoh, yang kuat kepada bangsa ini. Tanpa Pancasila, ya, menjadi sulit bagi kita untuk untuk menjadi bersatu seperti sekarang ini. Beraneka ragam kita, dengan beraneka agama kita, beraneka suku, bahasa dan seterusnya, luar biasa. Ya, 17.000 bahasa di seluruh dunia dengan suku, bahasa dan seterusnya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, rupanya hal demikianlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita dibentuk oleh situasi, oleh zaman, oleh keadaan, oleh keadaan apapun, penderitaan apapun, salib apapun. Kita ingat misalnya Nelson Mandela yang kita sebut dengan Badeba. Dia suka sekali, cinta sekali dengan batik Indonesia. Dia suka dengan batik Indonesia. 30 tahun saudara, di penjara, disiksa, diperlakukan, dikencingi, ya, oleh seorang sipir penjara yang ketika kemudian Nelson Mandela sudah jadi presiden, orang itu takut ketika bertemu dengan orang yang sipir itu. Tetapi Nelson Mandela memaafkan. 30 tahun. Dia menjadi negarawan yang luar biasa. Ya, nah, jadi apa yang kira-kira mau kita sampaikan kepada Anda yang menjadi kita renungan? Bagi saya, bagi kita semua, mari kita terima kenyataan hidup kita sehari-hari. Yang tidak enak, yang gembira, yang susah, ya, rahmat-rahmat keseharian, entah itu penderitaan, entah kesulitan, apapun. Kehidupan ini adalah indah. Ketika kita mengalami tanpa kita maui, misalnya dengan COVID-19 ini, kita mau mengeluh apa? Kita terima, kita dengarkan, kita rasakan, kita alami perjuangan, pergulatan, jatuh dan bangun. Dan kita berdialog dengan Tuhan, apa yang mau Tuhan inginkan bagiku. Lalu bagaimana cara saya mulai menghidupi ini dengan sungguh-sungguh, ya, dengan tanggung jawab. Sejauh dan semampu kita dapat dan mampu. Ya, kita melihat sekarang kegelisahan orang yang sungguh-sungguh gelisah kemana saja, ya, sulit sekali, ya, karena virus ini sulit dideteksi. Orang tanpa gejala tiba-tiba 3-4 hari atau seminggu kemudian meninggal. Jadi ini sekali lagi saudaraku yang terkasih, suatu cara bagaimana mungkin Tuhan mau mendidik kita dengan cara yang keras, ya, karena kita diberi cara yang lembut tidak mampu, maka diberi cara yang keras. Sampai setahun lebih ternyata tidak demikian. Ya, maka mari saudaraku terkasih, sekali lagi, kehidupan itu indah. Kehidupan itu penuh tantangan, kehidupan itu penuh kesulitan, tetapi di sanalah kita tahu bahwa Tuhan mendidik, membina kita untuk menjadi lebih siap dalam menghadapi situasi lain yang lebih kuat, lebih besar. Maka dikatakan bahwa Tuhan mendidik, mengganjar, ya, membina, menghajar orang-orang yang Ia cintai. Tidak mudah, sangat sulit, penuh penderitaan, penuh salib. Tapi mari kita terima dengan sungguh-sungguh, dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Pasti Tuhan memiliki rencana-rencana yang seringkali tidak mampu kita mengerti. Tuhan memberkati Anda, dan mari kita semua, baik Anda dan saya, dengan sepenuh hati menerima kenyataan hidup sehari-hari, seberat apapun, sesulit apapun. Karena di sanalah Tuhan punya rencana yang tak dapat dan tak mampu kita mengerti sekarang. Tuhan memberkati Anda, dan semoga kita semua yang mengalami kekeringan, mengalami kesusahan, mengalami putus asa, tetap bertahan, tetap kuat dalam menjalankan kehidupan sekarang ini. Problem kita, salib kita begitu besar. Baik keluarga, baik diri kita, baik masyarakat, siapapun. Tapi percayalah, Tuhan mendampingi kita. Karena iblis, karena kuasa kegelapan, karena salib telah dilakukan oleh Yesus. Semoga Tuhan mengampuni, semoga Tuhan menyembuhkan Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.